Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ajaib. Terima kasih anak-anakku hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Ya, hari ini kita mau belajar apa? Coba kita lihat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi iman kepada hari akhir. Anak-anak tahu berapakah jumlah rukun iman? 6, pinter. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada hari akhir. Jadi anak-anak, iman kepada hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kedua, ya. Kemudian yang pertama kita mau mengenal hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Seperti tadi Bu Eli bilang, rukun iman yang kelima adalah percaya akan terjadinya hari akhir atau kiamat. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu pasti datang, tetapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir, termasuk malaikat dan rasulnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan hari akhir itu akan tiba. Karena apa? Hal tersebut adalah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai orang yang beriman, percaya akan adanya hari akhir hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, maka tergolong orang yang kafir. Lalu, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran. Kehancurannya kehancuran yang total dan seluruh makhluk binasa, kecuali yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari akhir terjadi pada saat ditiupkannya sangkakala yang pertama oleh malaikat. Betul, malaikat Israfil. Pada hari itu, dunia beserta seluruh isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai dengan rotasinya, sehingga terjadi tabrakan antar planet. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga pada surat At-Takwir ayat 1 sampai 6. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, matahari digulung, gunung-gunung dihancurkan, unta-unta bunting tidak ada yang memperdulikan, dan binatang-binatang berjatuhan. Hari akhir merupakan hal yang gaib. Artinya tidak dapat dirasakan oleh indera dan tidak dapat didengar oleh akal, sehingga untuk dapat mengimani hari akhir berdasarkan pada wahyu atau Al-Quran. Dengan wahyu itulah manusia dapat mengetahui keadaan hari akhir, baik mengenai peristiwa kehancurannya, kejadian sesungguhnya, kehidupan berikutnya yang akan dinikmati,
sesuai dengan pada keyakinan dan amalan ketika hidup di dunia. Berikutnya, yang kedua, kita mau mengenal nama-nama hari akhir. Hari akhir juga punya nama-nama. Coba ya kita simak. Yang pertama, ada Yaumul Qiyamah, yang artinya hari hancurnya bumi dan seluruh isinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dan surat Al-Qari'ah, hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, atau hari dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir, akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amalnya baik, maka akan baik bentuknya. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan buruk pula keadaannya. Mereka disibukkan dengan keadaan masing-masing sehingga mereka tidak saling mengenal. Di saat itulah diberlakukannya pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Pada Yaumul Hisab, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan buruk yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan. Manusia tidak bisa bohong atas segala yang diperbuat. Mulutnya akan terkunci, seluruh anggota tubuh akan bersaksi atas apa yang telah dilakukan, bahkan para nabi dan saksi lain pun didatangkan. Nama hari akhir berikutnya yaitu Yaumul Mizan, atau hari pertimbangan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jika kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih berat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Nah, pada hari itu, segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah Yaumul Wa'id atau hari terlaksananya ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala peringatan dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran, pada hari itu semua akan terbukti. Yang berikutnya, Yaumul Hasr atau hari penyesalan. Penyesalan itu akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia mengalami penyesalan yang hebat, baik yang beramal baik, apalagi yang beramal buruk. Tetapi penyesalan pada hari itu sudah tidak ada gunanya. Maka selagi masih ada kesempatan, ayo anak-anak perbanyaklah berbuat amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan materi tentang. Ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bu Eli minta maaf jika masih ada kekurangan dan kekurangan dalam kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.